Di bawah terik matahari Mesir, sebuah arena besar telah disiapkan pada hari perayaan. Puluhan ribu pasang mata menatap penuh harap dan cemas. Di satu sisi, barisan penyihir terhebat Fir'aun berdiri dengan angkuh, memamerkan segala tipu daya dan kesombongan mereka. Di sisi lain, Nabi Musa alaihissalam berdiri seorang diri, hanya ditemani saudaranya Harun. Tangannya menggenggam sebuah tongkat kayu sederhana, namun hatinya teguh oleh keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Allah, Sang Penguasa semesta alam. Dengan isyarat angkuh dari Firaun, para penyihir serentak melemparkan tali temali dan tongkat mereka ke tengah arena. Dalam sekejap, dengan sihir yang memukau mata, benda-benda itu menggeliat hidup. Ribuan ular aneka warna dan ukulan merayap, mendesis ganas, memenuhi hamparan pasir. Kerumunan rakyat bergemuruh dalam ketakutan dan kekaguman. Di hadapan ilusi dahsyat yang seolah nyata itu, sejenak terbersit rasa gentar di dalam hati Musa, sebuah rasa takut yang manusiawi. Namun, di puncak kegentarannya, sebuah suara agung berbisik menenangkan jiwanya. Janganlah engkau takut, sesungguhnya engkaulah yang paling unggul. Dengan keyakinan yang kembali membara, Musa AS melemparkan tongkatnya ke hamparan pasir. Seketika, keajaiban sejati terungkap. Tongkat kayu itu bergetar hebat, memancarkan cahaya menyilaukan, lalu berubah menjadi seekor ular raksasa yang perkasa, jauh melampaui segala tipu daya sihir yang pernah ada. Keagungannya membungkam seluruh arena dalam sekejap. Ular perkasa itu tidak tinggal diam. Dengan rahang menganga lebar laksana jurang, ia melesat maju dengan kecepatan mengerikan, menelan habis setiap tali dan tongkat sihir yang menjelma ular palsu. Satu persatu, ilusi para penyihir lenyap, ditelan kebenaran hakiki. Para ahli sihir itu terpaku, wajah mereka pucat pasi. Dalam sekejap, mereka yang paling tahu tentang tipu daya menyadari bahwa yang mereka saksikan bukanlah sihir, melainkan sebuah mujizat agung dari Tuhan semesta alam. Keheningan mencekam menyelimuti istana. Para penyihir yang tadinya angkuh kini gemetar hebat. Bukan karena takut pada Fir'aun, melainkan karena getaran iman yang dahsyat menggetarkan jiwa mereka. Tanpa dikomando, serempak mereka menjatuhkan diri, bersujud dengan dahi menyentuh tanah. Dari bibir mereka yang pucat terucap pengakuan tulus yang menggema. Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun. Sebuah deklarasi iman yang menampar wajah Fir'aun di hadapan rakyatnya. Wajah Fir'aun merah padam, urat lehernya menonjol menahan amarah yang meledak-ledak. Aib di depan rakyatnya tak tertanggungkan. Dengan telunjuk gemetar menuding para penyihir, ia meraung, "Ini tipu muslihat, kalian telah bersekongkol dengannya. Sungguh akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan. Akan kusalib kalian semua di pangkal pohon kurma." Ancamannya yang brutal dan penuh kekejian menggema, sebuah upaya putus asa untuk merebut kembali wibawa yang telah hancur lebur di hadapan mukjizat Tuhan. Namun, ancaman Fir'aun yang paling keji sekalipun tak mampu menggoyahkan iman yang baru bersemi di hati para penyihir. Wajah mereka yang tadi pucat pasi kini memancarkan ketenangan yang luar biasa. Dengan serempak, mereka menatap tiran itu tanpa rasa takut, seolah siksaan fisik tak lagi berarti. "Putuskanlah apa yang hendak kau putuskan," seru juru bicara mereka.
Sesungguhnya engkau hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini. Kami telah beriman kepada Tuhan kami, mengharap ampunan-Nya." Amarah Firaun meledak tak terkendali. Wajahnya memerah padam, urat-urat lehernya menonjol saat ia memberi isyarat mengerikan kepada para prajuritnya. Tanpa ragu, barisan tentara bergegas maju, menyeret para penyihir yang kini telah menjadi syuhada pertama di jalan iman. Rakyat yang menonton terperangah antara ngeri dan tak percaya. Namun di tengah kekacauan itu, wajah para penyihir tetap tenang. Bibir mereka tak henti berbisik zikir, menyambut takdir mereka dengan kepasrahan yang agung. Firaun dengan napas yang masih memburu karena amarah, mengalihkan tatapan tajamnya ke arah Musa dan Harun. Arena yang tadinya riuh, kini senyap mencekam, hanya menyisakan bisik-bisik ketakutan dari kerumunan rakyat. "Kalian berdua," raungnya, suaranya menggema. "Kalian telah merusak tatanan negeriku dan menghasut rakyatku. Demi dewa-dewa Mesir, kalian akan membayar mahal untuk penghinaan ini." Ancaman itu terasa nyata, menggantung di udara seperti pedang yang siap menebas. Mendengar ancaman itu, para ahli sihir yang baru saja beriman justru melangkah maju. Mereka bersujud bukan kepada Firaun, tetapi ke arah langit. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam, Tuhannya Musa dan Harun," seru mereka serempak. Wajah mereka tak lagi menunjukkan ketakutan, melainkan kedamaian yang tak tergoyahkan. Iman telah membebaskan mereka dari belenggu sihir dan tiran, bahkan saat hukuman keji Firaun yang mengerikan telah dijatuhkan atas mereka. Kemurkaan Fir'aun meledak laksana gunung berapi. Wajahnya memerah padam, urat lehernya menonjol saat ia bangkit dari singgasananya. Ini bukan lagi soal kalah atau menang. Ini adalah penghinaan terbesar terhadap kekuasaan ilahiyah yang ia klaim. "Tangkap mereka!" teriaknya dengan suara menggelegar. "Laksanakan hukumanku sekarang juga di depan mata semua orang." Para prajurit bergegas maju, menyeret paksa tubuh-tubuh yang tengah bersujud itu, mengubah arena keajaiban menjadi panggung kekejaman. Di hadapan tiang-tiang siksa yang telah disiapkan, para mantan penyihir itu tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Wajah mereka yang tadi pucat karena sihir, kini bersinar dengan cahaya iman yang kokoh. Mereka menatap Firaun dengan ketenangan yang menusuk jiwa, seolah berkata bahwa kematian ini adalah gerbang menuju kemenangan sejati. Musa dan Harun menyaksikan dengan hati bergetar. Sebuah kesaksian iman paling agung yang lahir dari mukjizat di hadapan mereka. Dengan suara yang jernih dan lantang, pemimpin mereka berseru, "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri." Doa itu menggema di seluruh alun-alun, membungkam cemoohan para pengikut Firaun. Itu bukan rintihan ketakutan, melainkan deklarasi kemenangan jiwa atas tirani. Firaun yang terbiasa melihat orang memohon ampun padanya, kini menyaksikan manusia memohon kekuatan dari Tuhan yang tak terlihat, membuatnya semakin murka sekaligus terhina. Kemarahan Firaun meledak, membakar habis sisa-sisa kesabarannya. Wajahnya memerah padam, urat-urat lehernya menonjol saat ia menjatuhkan vonis paling kejam. "Akan kupotong tangan dan kaki kalian secara bersilangan, dan sungguh akan kusalib kalian semua di pangkal pohon kurma," teriaknya. Ia ingin dunia melihat betapa mahalnya harga sebuah keimanan yang baru ditemukan itu. Ancaman mengerikan itu menggema, sebuah pertunjukan brutal untuk menegaskan kembali kekuasaannya yang goyah di hadapan mukjizat yang tak terbantahkan. Namun,
Di hadapan ancaman yang membekukan narah itu, tidak ada ketakutan di wajah mereka. Iman yang baru bersemi telah menjadi baju zirah yang tak tertembus. Mereka saling memandang, menemukan kekuatan dalam tatapan satu sama lain. Dengan suara yang tenang namun kokoh, salah satu dari mereka menjawab, "Tidak ada salahnya bagi kami. Sungguh, kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Kami hanya mengharapkan agar Tuhan kami mengampuni kesalahan kami, karena kami adalah orang yang pertama-tama beriman." Wajah Firaun memerah padam, urat-urat lehernya menonjol karena amarah yang tak terkendali. Jawaban yang tenang itu bagai bensin yang disiramkan ke dalam api kesombongannya. Tanpa sepatah kata pun ia mengangkat tangannya, sebuah isyarat dingin yang mematikan. Para prajurit bergegas maju, dengan kasar menangkap para ahli sihir yang kini telah menjadi syuhada. Mereka diseret melintasi lantai istana, namun wajah mereka tetap tenang, memancarkan cahaya iman yang tak akan pernah bisa dipadamkan oleh tirani Firaun. Keheningan mencekam menyelimuti aula istana. Gema rintihan para ahli sihir yang diseret paksa telah lenyap. Hanya menyisakan tatapan Firaun yang membara tertuju pada Musa dan Harun. "Kalian berdualah biang keladinya," raunya. Suaranya menggelegar memecah kesunyian. "Kalian telah merancang semua ini. Demi kekuasaanku, akan kutimpakan pada kalian siksaan yang lebih pedih, agar menjadi pelajaran bagi siapapun yang berani menentangku." Ancaman itu menggantung di udara, dingin dan mematikan. Menghadapi amarah Firaun, Musa dan Harun tidak gentar sedikitpun. Wajah mereka memancarkan ketenangan yang bersumber dari keyakinan yang kokoh. "Lakukanlah apa yang hendak kau lakukan," sahut Musa dengan suara yang tegas namun tenang. "Siksaanmu hanya akan menyentuh jasad kami di dunia yang fana ini, sedangkan kami akan kembali kepada Tuhan kami. Sesungguhnya kami hanya takut kepada azabnya, bukan ancamanmu yang tak berarti di hadapan kekuasaannya yang mutlak." Kemurkaan Firaun tak terbendung lagi. Perintah keji itu pun terlaksana. Di hadapan ribuan pasang mata, para ahli sihir yang kini telah beriman itu disiksa dengan brutal. Tangan dan kaki mereka dipotong bersilangan sebelum tubuh mereka dipaku pada batang-batang pohon kurma. Namun, tak ada jerit ketakutan yang terdengar dari lisan mereka yang mulia. Yang terucap hanyalah doa kesabaran dan permohonan ampun, menjadi saksi abadi atas kebenaran yang baru mereka rengkuh di akhir hayat mereka. Angin padang pasir berhembus sunyi, membawa bisikan duka atas syahidnya para ahli sihir. Di tengah kerumunan yang membeku dalam ketakutan, Musa dan Harun berdiri tegak. Mata mereka menatap jasad-jasad mulia itu. Hati mereka bergetar, menahan duka sekaligus kobaran semangat. Kemenangan Firaun terasa hampa. Wajahnya mengeras, namun ia tak bisa memadamkan cahaya iman yang telah menyala. Langit Mesir seolah ikut meredup, menjadi saksi bisu atas kezoliman yang akan segera mengundang murka Tuhan yang lebih besar. Malam itu, istana tak lagi dihiasi perayaan. Kemarahan Firaun membakar lebih panas dari api yang melahap para syuhada. Di hadapan para pembesarnya yang menunduk takut, ia bersumpah akan membalas penghinaan ini. Kekalahan spiritual di depan umum telah melukai egonya yang setinggi langit. Ia tak lagi hanya ingin mengalahkan Musa, ia ingin memusnahkan setiap jejak Tuhannya dari tanah Mesir. Dekrit baru yang lebih kejam pun terucap, mengawali babak baru penindasan bagi Bani Israel.
Dekrit Firaun menjadi cambuk api yang menyambar setiap rumah Bani Israel. Tentara-tentara bengis menyerbu perkampungan, menyeret para lelaki untuk kerja paksa yang lebih berat, merampas hasil panen yang sedikit, dan menyebarkan teror di bawah langit malam. Anak-anak menangis dalam dekapan ibu mereka, menyaksikan ayah mereka dipukuli dan dihina. Harapan yang sempat mekar kini layu diinjak-injak, digantikan oleh keputusasaan yang kelam. Doa-doa lirih kini bercampur dengan suara isak tangis. Di tengah keputusasaan yang memuncak, para tetua Bani Israel mendatangi Musa. Wajah mereka kuyuh, punggung mereka bungkuk menanggung beban derita yang baru. Bukan lagi harapan yang mereka bawa, melainkan gugatan pahit. "Sejak engkau datang kepada Firaun," seru salah seorang dari mereka dengan suara bergetar, "dia telah berbuat lebih kejam kepada kami. Engkau datang bukan untuk menyelamatkan, tapi untuk menyerahkan kami pada pedang Firaun." Tuduhan itu menghantam Musa lebih tajam dari cambuk manapun. Hati Musa bagai diremas. Tuduhan dari kaumnya sendiri terasa lebih menyakitkan daripada ancaman Firaun. Ia menarik diri ke tempat yang sunyi, bersujud di hadapan Tuhannya. Air mata membasahi janggutnya saat ia mengadu, "Ya Tuhanku, mengapa engkau izinkan mereka menyakitiku dan kaumku? Aku hanya menjalankan perintahmu." Dalam keheningan malam, di bawah tatapan bintang-bintang gurun yang bisu, Musa menumpahkan segala keluh kesahnya, mencari kekuatan dari satu-satunya sumber yang tak pernah mengecewakan. Keheningan itu pecah, bukan oleh suara, melainkan oleh ketenangan agung yang menyelimuti jiwa Musa. Sebuah wahyu turun ke dalam hatinya, selembut embun pagi, namun sekuat gunung. "Bersabarlah, wahai Musa, atas apa yang mereka katakan. Sesungguhnya janjiku adalah benar. Janganlah engkau goyah oleh mereka yang tidak meyakini. Kemenanganmu dan keselamatan kaummu sudah dekat. Teruslah berjalan di atas jalanku, sebab aku bersamamu, mendengar dan melihat." Wahyu itu meresap ke dalam setiap sel tubuh Musa. Ketakutan yang tadinya mencengkram, kini sirna, digantikan oleh ketenangan samudera yang dalam. Ia mengangkat wajahnya, tatapannya tidak lagi ragu. Kini, yang berdiri di hadapan Firaun bukanlah seorang gembala yang gugup, melainkan utusan Tuhan yang kokoh laksana gunung. Pancaran keyakinan dari matanya begitu kuat, bahkan para penyihir ulung pun merasakan getaran aneh. Sebuah kekuatan yang tak mereka kenali dan tak mampu mereka tandingi. Dengan langkah yang mantap dan hati yang teguh, Musa maju ke tengah arena. Ia tidak lagi melihat lautan manusia atau tatapan angkuh Firaun. Fokusnya hanya pada perintah Tuhannya. Ia mengangkat tongkat kayunya, benda sederhana yang telah menemaninya melintasi gurun, kini menjadi wadah kekuatan ilahi. Dengan satu gerakan penuh keyakinan, ia melemparkannya ke tanah. Bukan lagi sekadar kayu jatuh, melainkan sebuah pernyataan iman yang mengguncang pilar-pilar kesombongan. Seketika, tanah bergetar di bawahnya. Tongkat kayu itu menggeliat hebat, membesar dengan kecepatan tak terbayangkan. Serat kayu retak dan berubah menjadi sisik berkilauan. Bentuknya memanjang menjadi tubuh seekor ular naga raksasa. Matanya menyala laksana bara api neraka, dan desisannya yang dahsyat menggetar
menggetarkan seluruh arena. Ini bukanlah ilusi. Ini adalah ciptaan, sebuah keajaiban nyata yang membuat sihir para penyihir tampak seperti permainan anak-anak yang menyedihkan. Kepanikan meledak, sorak-sorai penonton berubah menjadi jeritan ngeri. Ular naga raksasa itu tidak tinggal diam. Dengan satu gerakan kilat yang mengaburkan pandangan, ia menerjang maju. Rahangnya yang perkasa terbuka lebar bukan untuk menyerang manusia, melainkan untuk melahap habis setiap ular sihir yang merayap di tanah. Satu persatu, ilusi-ilusi itu lenyap ditelan kebenaran yang nyata. Para penyihir hanya bisa mematung, wajah mereka pucat pasi, menyaksikan kebohongan mereka dilumat tanpa sisa. Keheningan yang pekat menggantikan riuh ketakutan. Di tengah arena yang kini kosong dari sihir, hanya ada tongkat Musa dan debu yang beterbangan. Para penyihir itu, para ahli tipu daya terhebat di Mesir, saling berpandangan dengan mata yang tak lagi berisi kesombongan, melainkan getaran iman. Mereka melihat kebenaran yang tak tertembatakan. Tanpa komando, serentak mereka menjatuhkan diri, bersujud. Bukan kepada Firaun, tetapi kepada Tuhan yang dipertuhankan oleh Musa dan Harun. Wajah Firaun yang pucat pasi kini memerah padam karena amarah yang tak terkendali. Ia bangkit dari singgasananya. Urat-urat di lehernya menonjol saat ia menunjuk para penyihir yang masih bersujud. Kalian beriman kepadanya sebelum aku memberimu izin? Suaranya menggelegar, penuh penghinaan dan ancaman. Ini pasti tipu muslihat yang telah kalian rencanakan bersama. Sungguh, kalian akan tahu akibatnya. Aku akan memotong tangan dan kakimu secara bersilangan, lalu menyalib kalian semua. Ancaman Firaun yang mengerikan sama sekali tidak menggoyahkan keimanan yang baru saja bersemi di hati para penyihir. Dengan ketenangan yang luar biasa, pemimpin mereka mengangkat wajahnya, menatap lurus ke mata Firaun yang menyala-nyala. Tidak ada salahnya, jawabnya dengan suara yang tegas dan mantap. Sesungguhnya, kepada Tuhan kamilah kami akan kembali. Engkau menyiksa kami hanya karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami. Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri. Kemarahan Firaun memuncak hingga ke ubun-ubun. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menegang, namun tak ada kata yang mampu keluar dari mulutnya yang terkatup rapat. Ia terhina di hadapan rakyatnya sendiri oleh orang-orang yang seharusnya menjadi alat kemenangannya. Di hadapannya, para penyihir itu justru tampak tenang. Wajah mereka memancarkan kedamaian yang tak pernah Firaun pahami. Sebuah kedamaian yang lahir dari keyakinan mutlak yang membuat ancaman kematian terasa tak berarti. Akhirnya, kebisuan yang mencekam itu pecah oleh suara serak penuh kebencian. Kalian beriman kepadanya sebelum aku memberimu izin? Teriak Firaun menunjuk Musa dengan jari gemetar. Ia bangkit dari singgasananya, matanya menyala-nyala oleh amarah dan rasa terhina. Sungguh, akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, lalu akan kusulakkan kalian semua pada panggal pohon kurma, biar kalian tahu siksa siapa yang lebih dahsyat dan lebih kekal. Ancamannya menggema, membekukan udara dengan teror. Ancaman Firaun yang mengerikan sama sekali tidak menggoyahkan mereka. Dengan wajah yang kini memancarkan ketenangan ilahi, pemimpin para penyihir itu menatap lurus ke mata Firaun. Tidak ada kemudorotan bagi kami, ucapnya dengan suara mantap, mewakili semua saudaranya. Sesungguhnya kami kembali kepada Tuhan kami. Kami hanya berharap Dia akan mengampuni kesalahan kami, karena kamilah orang yang pertama-tama beriman. Kata-kata mereka
adalah tamparan yang lebih keras dari kekalahan sihir, sebuah deklarasi kemenangan iman atas tirani duniawi. Amarah Fir'aun meledak, tak terkendali. Wajahnya memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol saat ia berteriak memerintahkan para prajuritnya. Deklarasi iman itu adalah penghinaan tertinggi, meruntuhkan pilar kekuasaannya di depan seluruh rakyat. Kerumunan yang tadinya riuh kini senyap, tercekam oleh teror. Di kenah keheningan yang mencekam itu, hanya terdengar derap langkah para prajurit yang bergerak untuk melaksanakan perintah keji sang tiran, menyeret para penyihir yang kini telah menjadi syuhada. Di bawah tatapan dingin Fir'aun, para mantan penyihir diseret tanpa perlawanan. Wajah mereka yang beberapa saat lalu pucat karena takut, kini memancarkan ketenangan yang tak tergoyahkan. Bibir mereka bergerak dalam doa yang senyap. Musa dan Harun berdiri mematung. Hati mereka pedih menyaksikan kesyahidan pertama. Namun iman mereka justru semakin membara. Udara menjadi berat, dipenuhi oleh keheningan yang lebih menakutkan daripada teriakan manapun. Sebuah keheningan yang menandai retakan pertama pada tirani Firaun. Keheningan pecah oleh raungan Firaun. Wajahnya merah padam karena amarah dan malu. Ia bangkit dari singgasananya, menunjuk lurus ke arah Musa. "Kau penyihir licik," teriaknya. Suaranya menggema ke seluruh penjuru lapangan. "Kau telah merencanakan semua ini. Kau datang untuk mengusir kami dari tanah kami dengan sihirmu." Tuduhannya adalah upaya putus asa untuk merebut kembali narasi, untuk mengubah mujizat menjadi konspirasi di mata rakyatnya yang kini dilanda keraguan. Namun, tuduhan Fir'aun tidak lagi bergema di hati para penyihirnya. Mereka yang paling memahami seluk-beluk sihir tahu persis apa yang baru saja mereka saksikan. Itu bukanlah tipu daya manusia. Dengan gemetar, dipenuhi rasa takjub dan takut yang suci, para penyihir itu serentak menjatuhkan diri, bersujud, bukan kepada Fir'aun, tetapi ke arah Musa, mengakui kekuatan yang jauh lebih besar dari raja mereka. "Kami beriman kepada Tuhan semesta alam," seru mereka. Wajah Firaun memerah padam, urat-urat di lehernya menonjol karena amarah yang tak terkendali. Pengkhianatan ini di depan rakyat dan para pembesarnya adalah penghinaan puncak yang tak bisa ia terima. Ia bangkit dari singgasana emasnya, menunjuk dengan jari gemetar ke arah para penyihir yang masih bersujud. "Beriman kepadanya sebelum aku memberimu izin," raungnya. Suaranya menggema penuh ancaman. "Ini pasti sebuah konspirasi. Kalian semua telah bersekongkol dengannya untuk merebut kekuasaanku." Ancaman Fir'aun tidak berhenti di situ. Dengan mata menyala-nyala, ia menjatuhkan hukuman yang paling keji. "Akan kupotong tangan dan kakimu secara bersilang, dan akan kusalib kalian semua di pangkal pohon kurma," teriaknya. "Maka kalian akan tahu siksa siapa yang lebih pedih dan lebih kekal." Namun, ancaman kematian yang mengerikan itu tidak sedikit pun menggoyahkan iman para penyihir. Wajah mereka tetap tenang. Hati mereka telah menemukan kebenaran abadi. Menghadap Fir'aun, mereka menjawab dengan keteguhan yang tak terduga. "Sesungguhnya, kami hanya akan kembali kepada Tuhan kami. Engkau menyiksa kami hanya karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami." Lalu, dengan suara yang bergetar namun penuh harapan, mereka serempak berdoa menengadah ke langit. "Wahai Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami
dalam keadaan berserah diri sebagai Muslim. Kemarahan Firaun telah mencapai puncaknya. Perintahnya adalah mutlak, dan eksekusi kejam itu pun dilaksanakan di depan mata Musa dan Harun. Para ahli sihir yang kini beriman itu disalib dan dipotong tangan serta kakinya secara bersilangan. Namun, tak ada jerit ketakutan atau penyesalan yang terdengar, hanya bisikan doa yang khusyuk. Wajah mereka yang tenang saat menghadapi maut menjadi pukulan telak bagi kecongkakan Firaun, sebuah kemenangan iman yang tak bisa ia padamkan dengan pedang sekalipun. Pemandangan mengerikan itu membekukan alun-alun istana. Firaun dengan wajah sekeras batu pualam melangkah melewati jasad para martir. Tatapannya yang dingin kini terkunci pada Musa dan Harun, mengabaikan kerumunan yang gemetar ketakutan. "Lihatlah nasib para pengkhianat," desisnya, suaranya syarat dengan racun ancaman. "Ini hanyalah permulaan. Penderitaan yang akan kutimpakan pada kaummu akan membuat kematian ini tampak seperti sebuah anugerah. Kalian akan memohon untuk akhir yang sama, tapi tak akan kalian dapatkan." Ancaman Firaun bukanlah gertakan kosong. Malam itu juga, teror menyelimuti perkampungan Bani Israel. Derak cambuk dan jeritan pilu memecah keheningan, menjadi lagu pengantar penderitaan baru yang lebih keji. Setiap pria, wanita, dan anak-anak merasakan beban yang digandakan. Harapan mereka diremukkan di bawah tumit kekuasaan. Di tengah kegelapan itu, Musa dan Harun mengumpulkan sisa-sisa kaumnya, bukan untuk memberontak, tetapi untuk bersujud, memohon pertolongan dari satu-satunya raja yang tak terkalahkan. Dan di puncak penderitaan itulah janji pertolongan Allah semakin dekat. Kisah Musa dan Bani Israel akan berlanjut dengan mukjizat yang lebih besar, membelah lautan dan menenggelamkan tirani. Jazakumullah khairon kathiron telah mengikuti perjalanan ini. Dukung dakwah digital kami dengan menyukai video ini, membagikannya sebagai amal jariah, dan berlangganan saluran ini untuk mendapatkan pengingat kebaikan lainnya. Sampai jumpa di kisah para nabi selanjutnya, insya Allah.